Assalamualaikum, teman-teman yang baik hati. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Satu like, satu subscribe adalah doa dan semangat bagi Juna. Yuk, tonton videonya sampai selesai. Semoga ada kebaikan dan pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih. Di sebuah kampung kecil yang ramai namun dingin oleh prasangka, hiduplah seorang ayah bernama Pak Hasan. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, dan kulitnya menghitam oleh terik matahari. Setiap pagi, ia mendorong becak tuannya yang berderit pelan, seolah ikut mengeluh bersama beban hidup tuannya. Pak Hasan adalah seorang duda. Istrinya telah lama meninggal, meninggalkan dua anak yang masih kecil, Alia dan Raffi. Dua anak itu adalah satu-satunya alasan Pak Hasan tetap bertahan, meski dunia seringkali tak ramah padanya. Setiap hari, Pak Hasan mengayuh becak dari pagi hingga senja. Namun bukan lelah yang paling menyakitkan, melainkan kata-kata manusia. Tukang becak miskin, sok rajin ibadah. Kerja cuma narik becak, anaknya mau jadi apa? Pasti minta-minta sedekah terus. Ada juga fitnah yang lebih kejam. Katanya muasin, tapi hidupnya miskin. Jangan-jangan amalnya cuma pencitraan. Pak Hasan hanya menunduk, tak pernah membalas, dan tak pernah menjelaskan. Karena ia tahu, Allah mendengar meski manusia menutup telinga. Setiap sore, setelah menaruh becaknya, Pak Hasan membersihkan masjid, menyapu lantai, mengepel, dan merapikan sandal jamaah. Tak dibayar, tak dipuji. Ucapan terima kasih pun tak pernah ia dapatkan. Saat azan berkumandang, suaranya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena penuh doa. Allahu Akbar. Di balik suara itu, tersimpan tangisan yang tak pernah terdengar. Malam seringkali menjadi waktu paling berat bagi Pak Hasan. Di saat kampung terlelap, ia masih duduk di sudut rumah sempitnya, menghitung uang receh hasil menarik becak seharian. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena takut uang itu tak cukup untuk makan esok hari. Seringkali, ia memilih tidak makan, hanya minum air putih, demi memastikan Alia dan Raffi bisa tidur dengan perut kenyang. "Ayah, kenapa enggak ikut makan?" tanya Alia dan Raffi. Ayah sudah makan di jalan, padahal perutnya kosong sejak pagi. Suatu malam hujan deras, Pak Hasan tetap mengayuh becaknya. Bajunya basah kuyup, badannya menggigil. Tiba-tiba, seorang penumpang naik, lalu turun tanpa membayar. "Sudah syukur saya mau naik becak kamu." Pak Hasan hanya tersenyum pahit. Air hujan bercampur air mata, tak ada yang tahu mana yang lebih dulu jatuh. Di masjid pun, tak semua orang memandangnya baik. Ada yang berbisik, muazin tapi miskin, kasihan. Ibadahnya rajin, hidupnya tetap susah. Padahal, mereka tak tahu, setiap azan Pak Hasan adalah doa untuk orang-orang yang menghina dirinya. Saat suaranya bergetar mengumandangkan azan, hatinya sedang berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi jangan biarkan aku menyerah." Suatu hari, Alia pulang sekolah dengan mata sembab. "Ayah, temanku bilang, ayah tukang becak hina." Raffi hanya diam, memeluk kaki ayahnya erat. Pak Hasan berlutut, memeluk kedua anaknya. "Nak, jangan malu punya ayah miskin. Malulah kalau ayahmu menyerah dan berhenti jujur." Malam itu Pak Hasan menangis dalam sujudnya. Bukan meminta kaya, bukan meminta apa-apa, hanya meminta anak-anaknya kuat. Suatu hari Raffi demam tinggi. Pak Hasan menggendongnya, berjalan kaki ke puskesmas karena tak punya ongkos. Di ruang tunggu, ia memeluk Raffi erat sambil berbisik, "Maafkan ayah, nak, ayah belum mampu memberi lebih." Air matanya jatuh ke dahi anaknya. Bukan karena malu, tetapi karena takut kehilangan satu-satunya alasan hidupnya. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Pak Hasan sujud lama sekali. Tak ada kata yang keluar, hanya tangis yang tertahan. "Ya Allah, jika hinaan ini ujian, kuatkan aku. Jika kemiskinan ini jalanmu, aku ikhlas. Asal jangan kau ambil anak-anakku." Suatu hari, warga menuduh Pak Hasan mencuri kotak amal masjid, tanpa bukti, tanpa rasa bersalah.
Pak Hasan dipermalukan di depan masjid yang selama ini ia jaga. Ia hanya berkata lirik, "Jika saya salah, hukumlah saya. Jika saya benar, semoga Allah yang membela." Tak lama kemudian, pengurus masjid membuka CCTV. Terbukti Pak Hasan tidak bersalah. Semua terdiam. Tak ada yang meminta maaf. Kebenaran yang datang diam-diam. Beberapa bulan berlalu. Seorang dermawan yang sering sholat subuh mendengar kisah Pak Hasan. Ia membantu biaya sekolah Alia dan Raffi. Bukan karena kasihan, tapi karena takzim pada keteguhan seorang ayah. Pak Hasan tetap menarik becak, tetap menyapu masjid, tetap mengumandangkan azan. Karena baginya, kehormatan bukan dari pujian manusia, tapi dari ridha Allah. Jangan hina orang yang bekerja keras meski hidupnya sederhana. Bisa jadi, doanya lebih dekat ke langit daripada kita. Dan ayah seperti Pak Hasan adalah pahlawan tanpa sorotan. Pak Hasan bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan siapa-siapa di mata manusia. Namun di langit, doanya dicatat satu persatu. Karena di balik becak tua itu, ada ayah yang mempertaruhkan segalanya demi 2 anak dan sepotong iman.